Baik, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang karya ilmiah. Penjelasan tentang Nah, pada minggu yang lalu saya juga sudah menjelaskan mengenai karya ilmiah, tetapi fokusnya pada bagaimana menulis karya ilmiah. Nah, hari ini saya lanjutkan tentang bagaimana menulis kutipan, ya, bagaimana menulis kutipan dalam karya ilmiah, menulis daftar pustaka, ya, menulis daftar pustaka, dan terakhir nanti saya akan memperlihatkan juga bagaimana menulis makalah, Dan makalah ini nanti seperti yang saya sebutkan minggu yang lalu, saya jadikan sebagai proyek. Sekaligus makalah ini menjadi ujian akhir. Jadi kita tidak ada ujian dalam bentuk menjawab soal. Ya, tidak ada ujian dalam bentuk menjawab soal. Yang ada nanti saya kasih makalah, saya kasih tugas dalam bentuk makalah, silakan dikerjakan, dicari bahannya, dikumpulkan, dan itulah nanti yang akan menjadi yang saya ambil nilai untuk final nantinya. Ya, seperti itu. Baik, langsung pertama saya jelaskan dulu mengenai penulisan kutipan. Ya, mengenai penulisan kutipan dalam daftar pustaka. Ya. Ya, ini materi kita pertama mengenai penulisan kutipan dalam daftar pustaka. Kita lihat. Pertama saya berikan pengantar dulu. Kemarin saya sudah katakan bahwa dalam menulis karya ilmiah itu ada banyak ragamnya, ada banyak jenisnya. Ya. Ini nampak ya, layarnya nampak ya, bahan presentasi saya. Kelihatan, Pak. Oke. Jadi karya ilmiah itu ada makalah, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah di jurnal, ya. Ini hanya sebagian, banyak yang lain. Nah, karya ilmiah ini haruslah, ketika kita menulis karya ilmiah, kita harus mengutip pendapat ahli. Harus mengutip pendapat ahli. Saya tekankan harus mengutip pendapat ahli. Tidak boleh tidak. Nah, jadi tidak boleh ada istilahnya sebuah makalah tanpa ada kutipan para ahli sedikit pun tidak boleh. Begitu juga dengan skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah di jurnal, itu semuanya harus mengutip pendapat ahli. Pendapat ahli ini kita dapatkan di mana? Bisa di buku, ya, bisa di buku, bisa di artikel, bisa di artikel jurnal penelitian, bisa di koran, atau bisa di dokumen resmi pemerintah, misalnya di undang-undang misalnya, atau bisa juga di buku yang ditulis oleh lembaga tertentu yang mengatasnamakan lembaga tertentu, bisa juga dari karya terjemahan, bisa juga dari skripsi, tesis, disertasi, bisa juga dari email pribadi. Nah, ini banyak sumber yang bisa kita gunakan. Jadi nanti ketika kalian menulis makalah, kalian bisa menggunakan sumber-sumber ini untuk mencari bahan. Nah, kemudian
saya mengatakan tadi bahwa dalam menulis karya ilmiah kita harus mengutip pendapat ahli. Ada berapa jenis kutipan yang bisa kita gunakan saat kita menulis pendapat ahli? Secara umum, jenis kutipan itu bisa dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama, langsung. Kedua, tidak langsung. Ya, ada dua bagian. Nah, langsung itu apa? Apa yang dimaksud dengan kutipan langsung? Kutipan langsung ini kita mengutip secara langsung dari sumber aslinya. Sumber pustaka tertentu, seperti yang saya sebut tadi, apakah dari buku, apakah dari internet, apakah dari artikel, kita mengutip langsung. Artinya, bahasa yang digunakan dalam sumber kutipan yang kita ambil itu kita kutip secara utuh. Kita kutip secara utuh tanpa ada perubahan kosakata yang kita lakukan di situ. Itu namanya langsung. Sedangkan tidak langsung, sumber kutipan yang kita ambil tadi, kutipan yang kita ambil dari sumber-sumber tertentu, kita gunakan bahasa sendiri. Artinya bukan lagi bahasa sumber tersebut, tetapi kita gunakan dengan bahasa sendiri. Cuma tetap dengan menyebutkan sumbernya. Nah, itu perbedaan antara kutipan langsung dan tidak langsung. Nah, kita lihat pertama kutipan kutipan langsung. Maaf, ini salah saya buat. Bukan kutipan tidak langsung, ya, kutipan langsung. Ya, kutipan langsung itu terdiri atas yang pertama kutipan pendek. Kutipan pendek. Bagaimana cara menulis kutipan pendek? Ya. Nah, cara menulis kutipan pendek, pertama, kutipan pendek itu panjangnya, ya, kutipan langsung yang merupakan kutipan pendek, panjangnya kurang dari 40 kata. Atau kurang dari 5 baris. Itu namanya kutipan pendek. Yang kedua, kutipan pendek itu ditulis di antara tanda kutip. Ya, ditulis di antara tanda kutip. Kutip rangkap, ya, tanda petik rangkap. Yang ketiga, dia itu terpadu dalam teks utama. Artinya, dia menyatu dengan kalimat-kalimat yang sebelumnya, sebelum kutipan itu. Kemudian, bisa di awal posisinya, bisa juga di akhir. Ya, bisa di awal, bisa juga di akhir. Lalu ketika kita menulis sumbernya, kan ketika kita kutip, kan kita harus sebutkan sumbernya, siapa penulisnya. Kita ambil nama belakang saja. Ambil nama belakang saja. Misalnya ada dua kata, nama penulisnya ada dua kata, kita ambil nama yang terakhir. Misalnya Biandarari Sahani. Kita ambil Sahani saja. Biandarari jangan diambil. Ambil saja Sani. Jadi ambil hanya kata terakhir dari sebuah nama. Kalau hanya satu kata nama tersebut, berarti ambil saja kata itu. Tapi kalau ada 2, 3, 4, 5, sebuah nama itu ada 5 kata, ambil kata yang paling terakhir. Yaitu yang kelimanya. Mengapa kita ambil kata yang paling terakhir? Karena kutipan ini nanti akan kita pakai dalam daftar pustaka. Di dalam menulis daftar pustaka, kita juga harus menulis nama akhir, kita posisikan ke awal. Makanya saat kita menulis kutipan, itu posisinya kita ambil nama paling akhir, bukan nama awal. Begitu. Setelah itu apalagi? Tahun terbit. Gunakan tahun terbit. Buka. Biasanya setiap sumber itu ada tahun terbitnya kapan. Kalau buku itu
Dia kalau kita buka kulit pertama, lalu kulit kedua ada di situ. Daftar publikasi, penulisnya, tahunnya, penerbitnya, ambil di situ. Kalau di artikel, dia artikel jurnal misalnya. Kalau kita buka artikel jurnal di halaman itu langsung ada tahun berapa. Ya, tahun publikasinya. Nah, begitu. Kemudian nomor halaman. Nomor halaman di mana kita ambil? Nomor halaman ini yang kita ambil adalah nomor halaman tempat kita mengambil kutipan tersebut. Misalnya kita mengutip pendapat ahli di halaman 5, maka halaman 5 yang kita masukkan. Seperti itu. Nah, lebih jelasnya saya perlihatkan contoh. Nah, perhatikan contoh. Ini cara menulisnya. Cara menulisnya. Pertama, perhatikan di sini, ambil nama orang. Ini namanya Sucipto. Seperti yang saya sebut tadi, ambil hanya nama belakang. Kalau dia 2 kata atau lebih. Setelah itu, dalam kurungnya, gunakan dalam kurung, tahun, lalu titik 2, kemudian halaman. Halaman. Nah, ini model kutipannya di awal. Ketika kita menyebut di awal kutipan, begini cara kita menulis. Sucipto 1990 halaman 123 menjelaskan. Nah, ini. Ini di awal. Cara menulisnya seperti ini. Nah, mana kutipan langsungnya? Kutipan langsungnya yang ini nih, yang diapit oleh petik rangkap. Yang diapit oleh petik rangkap. Dan dia menyatu dengan kalimat sebelumnya. Apa maksud menyatu dengan kalimat sebelumnya? Dengan kalimat yang ini. Dia menyatu, tidak terpisah. Begitu. Jadi yang berada di antara tanda petik rangkap ini merupakan kutipan langsung. Dan cara menulisnya seperti ini. Sucipto dalam kurung tahun titik 2 halaman menjelaskan. Baru kemudian masukkan kutipan langsungnya. Perhatikan tanda titiknya. Tanda titiknya berada di dalam kutipan, bukan berada di akhir setelah tanda kutip. Jadi dia berada di dalam kutipan di sini, bukan setelah tanda petik rangkap ini. Kemudian kalau di akhir bagaimana? Nah, kalau di akhir begini dia modelnya. Sesuai dengan uraian di atas dijelaskan. Kita tidak menyebutkan dulu nama penulis. Kita tidak menyebutkan dulu nama sumbernya. Kita buat dulu kalimatnya sesuai dengan uraian di atas, dijelaskan. Baru kemudian kutipan langsungnya dulu. Ya, perhatikan di sini titik tidak ada. Beda dengan ini. Ini ada titik yang di awal, sedangkan yang di akhir titik tidak ada. Nah, setelah kutipan langsung, baru kemudian kita sebutkan sumbernya. Sumbernya sama cara menulisnya. Ada sedikit perbedaan. Ada perbedaan. Perbedaannya, kalau yang di awal tadi, nama itu berada di luar dalam kurung ini. Tapi kalau di akhir, nama berada di dalam kurung. Sehingga kita tulis Sucipto, tahun titik 2, halaman tutup kurung titik. Perhatikan di sini titik berada setelah tutup kurung. Beda dengan ini. Ya, beda dengan yang di awal tadi. Lalu yang ketiga adalah kutipan yang ada tanda kutip. Nah, perhatikan kutipan, kita mengutip pendapat orang, dalam pendapat itu ternyata ada tanda kutip lagi. Bagaimana cara menuliskannya? Pertama, seperti ini ya, tuliskan dulu nama orangnya, lalu seperti yang di kutipan awal tadi, perhatikan di sini ada petik tunggal. Nah, ini yang dimaksud dengan kutipan yang memiliki tanda kutip. Seperti itu. Kita lanjut. Ada yang namanya kutipan tidak langsung. Ya, kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung yang merupakan kutipan langsung ya, maaf, bukan kutipan tidak langsung. Kutipan masih dengan kutipan langsung. Tetapi di sini kutipan yang panjang, tadi pendek, ini panjang. Nah, kutipan panjang ini, pertama, panjangnya bagaimana?
40 kata atau lebih. Atau 5 baris atau lebih. Kalau tadi kurang dari 40 kata atau kurang dari 5 baris. Sekarang lebih dari 40 kata atau lebih, 5 baris atau lebih. Kemudian sebagaimana dengan kutipan pendek tadi, kutipan langsung juga ditulis di antara tanda kutip. Di antara tanda kutip. Tetapi yang membedakan dengan kutipan pendek adalah kutipan langsung ini dia terpisah dari teks utama. Kalau kutipan pendek tadi dia menyatu dengan teks utamanya, tapi kalau kutipan panjang dia tidak menyatu, dia terpisah. Dimulai dari 5 ketukan, dimulai di ketukan kelima dari garis tepi sebelah kiri. Lalu diketik dengan spasi tunggal. Lalu menulis sumber kutipannya bagaimana? Sama dengan kutipan pendek. Kita langsung saja ke contoh. Nah, perhatikan ini. Tadi disebutkan bahwa untuk menulis kutipan langsung yang 40 kata atau lebih atau 5 baris atau lebih. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini yang di atas ini dia tidak menyatu dengan kutipan langsung. Jadi nama ahli yang kita sebutkan itu berada di atas. Sedangkan ini berada terpisah dengan yang di atas ini. Nah, di atas ini kan nanti ada paragraf-paragraf lagi, ini terpisah. Dan dia diketik 1 spasi. Kalau misalnya di atas ini ada 2 spasi, maka kutipan ini 1 spasi. Seperti itu. Cara menulis sumbernya bagaimana? Sama saja ini. Bedanya hanya posisi. Terus yang panjang, yang lebih kutipan langsung yang panjang ini, perhatikan cara penulisannya. Selain dia 1 spasi, kemudian ada spasi juga di sini. Di antara teks utama dan kutipan langsung. Ada spasi. Kemudian dia juga ada yang namanya spasi, perhatikan ya, antara kutipan langsung yang di sini. Nah, antara ini dengan ini dia tidak sejajar dengan huruf S ini. Tapi dia masuk ke dalam. Nah, begitu cara menulis kutipan langsung yang lebih dari 40 kata atau 5 baris atau lebih. Nah, kemudian ada kutipan tak langsung. Bagaimana kutipan tak langsung itu? Kalau kutipan tak langsung seperti yang saya sebut tadi, dia menggunakan bahasa sendiri. Ketika kita tulis, kita membahasakan kembali pernyataan ahli itu. Tetapi yang perlu diperhatikan, ketika kita membahasakan kembali pernyataan para ahli itu, jangan sampai menimbulkan makna yang berbeda. Seperti yang dimaksud oleh para ahli tersebut. Nah, bagaimana cara menulisnya? Nah, cara menulisnya seperti contoh ini. Perhatikan di sini. Nah, ini nama, lalu dalam kurung ada tahun. Nah, bolehkah kita menulis seperti kutipan langsung tadi? Seperti kutipan langsung, bolehkah kita menulis? Pakai titik 2, pakai halaman. Boleh. Ya, boleh menggunakan titik 2 dan halaman. Ini boleh hanya tahun saja. Tetapi yang lebih bagus adalah menggunakan titik 2 dan halaman. Tetapi kalau tidak ada, gunakan saja tahun. Nah, ini kebetulan sumbernya bukan dari buku. Kalau dari buku kita bisa masukkan halaman. Nah, begitu. Tapi bedanya di mana? Perhatikan di sini tidak ada petik rangkap. Selain itu, sudah dibahasakan kembali dengan bahasa penulis yang mengutip kutipan tersebut. Nah, ini yang posisinya di awal, sedangkan ini yang posisi di akhir. Perhatikan di sini posisi di akhir, dia berada dalam kurung, lalu ada nama, ada tahun. Boleh sebutkan titik 2 dan halaman? Boleh, kalau ada. Kalau tidak, cukup dengan tahun saja. Nah, begitu. Itu cara menulis kutipan tak langsung. Ya, saya lanjut ya. Bisa dipahami ya kira-kira sampai di sini? Saya lanjut sekarang. Karena waktu kita ini terbatas, jadi saya lanjut. Ya. Kita lihat berikutnya.
Ada beberapa ragam dalam menulis, dalam menggunakan kutipan. Ya, ada beberapa. Mengapa kita menggunakan kutipan? Ya kan? Seperti yang saya sebut tadi, ketika kita menulis karya ilmiah, kita harus mengutip pendapat ahli. Mengapa kita menggunakan itu? Pertama, sebagai penguat atau pendukung gagasan. Nah, ketika kita menulis, kita kan dalam menulis karya ilmiah itu tidak boleh copy paste dia. Ya, main comot-comot saja. Ambil karya ilmiah, kalimat orang kita copy paste, kita tidak sebutkan sumber. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh namanya. Ya. Itu disebut dengan plagiat. Jadi dalam menulis karya ilmiah tidak boleh ada yang namanya plagiat. Nah, tentu karena tidak boleh ada yang namanya plagiat, kita kan harus menulis dengan bahasa kita sendiri. Gagasan-gagasan, ide-ide itu kan kita tulis dengan bahasa kita sendiri. Nah, gagasan-gagasan tersebut harus diperkuat oleh pendapat ahli. Di sini nggak ada. Ini ada pendapat ahli. Ada. Dua ya. Gagasan itu harus diperkuat oleh pendapat ahli. Bagaimana cara menulisnya? Nah, perhatikan ini. Misalnya dalam tanda titik ini, ini umpamanya gagasan yang kita tulis. Titik-titik ini umpamanya gagasan yang kita tulis. Untuk memperkuat gagasan ini, nah kita kutip pendapat ahli. Cara kutipnya bagaimana? Nah, kita gunakan kalimat seperti ini misalnya. Sehubungan dengan itu, Sarina 1990 menjelaskan. Nah, itu. Di titik-titik ini adalah gagasan kita, lalu gagasan kita itu diperkuat oleh pendapat ahli. Nah, itu alasan mengapa kita menggunakan kutipan. Nah, alasan pertama seperti itu. Apa alasan yang keduanya? Alasan yang keduanya adalah sebagai sumber utama penulis. Sebagai sumber utama penulis. Misalnya kita mau menulis teori tertentu. Ketika kita mau menulis teori tertentu, kan tidak boleh hanya apa yang kita katakan, tapi kita mengutip dari sumber tertentu. Nah, begini cara menulisnya. Langsung saja Sarina 1990 mengemukakan bahwa ini adalah pendapat ahli. Nah, jadi sebagai titik pangkal atau sumber utama penulis. Nah, ketika kita sudah tulis teori, baru kemudian kita buat pernyataan kita. Nah, ini dia yang saya blog ini. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, jadi kita kutip dulu pendapat ahli, lalu dari pendapat ahli ini kita berargumen. Nah, bisa dalam bentuk menyimpulkan, bisa dalam bentuk menjelaskan kembali. Nah, seperti itu. Jadi boleh kita menulis itu dengan cara kita buat dulu pernyataan para ahli, lalu kita misalnya menyimpulkan, boleh. Atau kita buat dulu alasan-alasan dari kita, gagasan-gagasan dari kita, lalu gagasan kita ini diperkuat oleh pernyataan ahli. Nah, itu cara penggunaan yang kedua. Lalu yang ketiga bagaimana? Penguat dalam penyusunan simpulan. Penguat dalam penyusunan simpulan. Umpamanya titik-titik ini, ya, dalam titik-titik ini kita mengemukakan sejumlah simpulan. Sejumlah simpulan misalnya dengan gagasan kita sendiri. Lalu untuk memperkuat simpulan dari gagasan kita sendiri, kita ambil pendapat para ahli untuk memperkuatnya. Supaya yang kita ungkapkan itu, yang kita tulis benar-benar kuat. Dan ingat, ketika kita mengutip seperti itu, harus sesuai pendapat yang kita ambil, haruslah sesuai dengan sumbernya, dengan pernyataan kita. Nah, tidak boleh berbeda. Misalnya kita menyatakan bahwa A tidak baik, si A tidak baik. Maka sumber yang kita ambil juga begitu. Menurut si fulan, si A itu tidak baik karena jadi ada sumbernya. Begitu. Kemudian yang keempat, mengapa digunakan kutipan sebagai unsur utama dalam pembuatan simpulan? Jadi kita kan kadang-kadang kita kan tidak bisa berargumen.
Misalnya, kita ingin merumuskan sebuah pengertian. Konsep A misalnya. Lalu, kita kan tidak bisa langsung menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ini adalah. Nah, kita kutip pendapat beberapa ahli. Kita ambil pendapat ahli A, pendapat ahli B, pendapat ahli C, ahli D, dan seterusnya. Dari pendapat-pendapat ini, kemudian kita buat simpulan berdasarkan pendapat tersebut dapat dikemukakan bahwa. Nah, itu juga bisa digunakan. Cara menulis boleh dengan cara seperti itu. Nah, ya. Jadi kita kutip dulu pendapat-pendapat ahli, lalu kita simpulkan kembali dengan bahasa kita sendiri. Nah, itu boleh. Nah, lalu kapan kita juga menggunakan kutipan? Mengapa kita menggunakan kutipan? Karena kita mengambil ide yang disadur langsung oleh penulis. Ya, ide yang disadur langsung oleh penulis. Nah, misalnya ini tadi, ini kan pendapat penulis. Tapi di sini yang kita isi adalah ide-ide yang berada di dalam Suminto ini. Ya, yang kita ambil di sini adalah ide-ide yang berada di dalam Suminto. Nah, begitu cara menulis kutipan. Nah, oke, ya. Kemudian saya lanjutkan, ya. Saya lanjutkan lagi. Bagaimana setelah kita menulis kutipan, ya, tentu kutipan-kutipan tadi itu harus kita harus kita buat di daftar pustaka. Daftar pustaka, ya. Daftar pustaka, apa itu daftar pustaka? Daftar pustaka itu bukanlah misalnya pustaka Universitas Malik Saleh, pustaka Fakultas Kedokteran, bukan nama pustakanya. Yang dimaksud dengan daftar pustaka ini adalah, kan kita sudah mengutip tadi pendapat ahli di dalam tulisan kita. Pendapat-pendapat ahli ini kan kita kutip dari buku misalnya, dari jurnal, dari artikel ilmiah, dari koran dan sebagainya. Nah, nama mereka, sumber yang kita kutip itu harus kita sebutkan di dalam daftar pustaka. Nah, ada sebagian yang menulis itu daftar pustaka langsung ditulis daftar pustaka 1 Perpustakaan Universitas Malik Saleh, 2 Perpustakaan Perpustakaan Fakultas Kedokteran, 3 Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Bukan itu keliru. Nah, apa yang perlu diperhatikan dalam penulisan daftar pustaka ini? Pertama, kalau dalam kutipan, ya, ketika kita mengutip ada 10 pendapat ahli dari buku yang berbeda, ya, 10 pendapat ahli dari buku yang berbeda, maka 10 sumber tadi harus kita buat dalam daftar pustaka. Tidak boleh kurang. Ya, tidak boleh kurang. Bagaimana menulis daftar pustaka? Perhatikan ini. Kalau dari buku, apa yang kita lakukan? Cara menulisnya bagaimana? Pertama, perhatikan. Nah, ini ada nama Ramlan. Lalu ada M. Nama aslinya adalah M. Ramlan. Tetapi seperti yang saya sebut tadi di bagian kutipan, ketika kita menulis daftar pustaka, kita ambil nama belakangnya. Ambil nama paling belakang. Kalau 5 kata atau lebih, paling akhir kita ambil. Nah, itu. Begitu juga dengan ini. Ya, dengan ini. Nah, sama. Kemudian, setelah nama, jadi nama itu kalau nama belakang posisikan ke depan. Setelah itu gunakan koma. Kemudian gunakan tahun. Setelah tahun titik lalu judul buku. Nah, perhatikan judul buku ini. Dalam menulis judul buku harus mengikuti aturan ejaan. Di awal pertemuan kita dulu, saya sudah menjelaskan bahwa huruf-huruf kapital itu tidak digunakan pada konjungsi atau kata sambung atau kata depan. Tidak.
Jadi tidak boleh kata sambung kata depan digunakan huruf kapital. Setelah kita buat judul, apalagi tempat terbit. Tempat terbit. Di mana terbitnya buku itu? Kemudian gunakan titik 2. Setelah gunakan titik 2, gunakan nama penerbit. Nama penerbit. Nah, itu cara menulis kalau sumber kutipan kita ambil dari buku. Ya. Lalu kalau kita ambil dari buku yang berisi kumpulan artikel bagaimana? Kalau kita ambil dari buku yang berisi kumpulan artikel, pertama sama, gunakan juga nama, tapi jangan lupa pakai ads ya. Ads ini editor dalam kurungnya ini. Lalu gunakan tahunnya, Setelah kita gunakan tahun, gunakan judul. Gunakan judulnya. Setelah kita akan gunakan judul, gunakan tempat terbit dan nama penerbit. Kemudian lalu kita ambil dari sumber dari artikel dalam buku kumpulan artikel. Ya. Jadi ada artikel kita ambil dari buku kumpulan artikel. Nah, cara menulisnya bagaimana? Nah, ini nama, gunakan nama dulu, kemudian tahun, lalu nama bukunya itu, nama buku kumpulan artikelnya itu tidak kita miringkan, tetapi yang kita miringkan di sini adalah judul artikel. Nah, perhatikan ini yang dimiringkan adalah judul artikel. Jangan lupa kita sebutkan halamannya. Ini halamannya. Kemudian sama berikutnya adalah ini tempat terbit. Kemudian ini nama penerbit. Baik ya. Nah, itu pengantarnya. Karena ini waktu kita terbatas, saya tidak menjelaskan semua. Saya hanya menjelaskan konsep awalnya saja. Nanti pedoman ini akan saya share. Silakan kalian pelajari kembali. Ya, silakan kalian baca kembali mengenai bagaimana menulisnya kalau kalian mengambil sumber pustaka dari jurnal, kalau kalian mengambil dari buku, kalau kalian mengambil dari skripsi, ya, semua ada di sini. Semua ada, nanti tinggal kalian lihat saja pedomannya bagaimana. Baik, itu mengenai penulisan daftar pustaka. Dan saya tekankan lagi adalah daftar pustaka itu ditulis berdasarkan jumlah sumber kutipan. Jadi kalau kutipan yang kita ambil itu ada 10 penulis yang berbeda, maka di daftar pustaka juga harus muncul 10 penulis tersebut. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, sekarang kita melangkah ke menulis makalah. Ya. Mohon maaf agak cepat ini karena waktu kita terbatas. Ya, nah ini langsung saja. Nanti ini akan saya jadikan proyek. Ya, penulisan makalah ini akan saya jadikan proyek dan ini saya share ke kalian. Silakan nanti kalian ubah. Ya, jadi template ini saya share ke kalian. Silakan kalian ubah, kalian masukkan. Ya. Nah, mohon di sini dicatat, saya tidak mengetik kembali, mohon dicatat judulnya bagaimana, rumusan masalahnya apa. Seperti itu. Pertama, kita mulai di covernya. Di sini saya buat judul makalah. Nah, nanti kalian masukkan judul makalah. Supaya seragam, judul makalahnya apa? Ya, supaya seragam, judul makalahnya adalah, nah, mohon dicatat. Judul makalahnya adalah kesalahan kaidah bahasa dan kesalahan penulisan bahasa Indonesia, ya, kesalahan penulisan bahasa Indonesia pada media luar ruang di Universitas Malikus Saleh. Ya, saya ulangi judul makalahnya kesalahan penulisan bahasa Indonesia pada media luar ruang di Universitas Malikus Saleh.
Itu judulnya. Semua harus seragam judul seperti itu. Perhatikan di sini saya buat formatnya itu 13 pt. 13 pt, fontnya 13, Times New Roman, kemudian huruf kapital. Ya, huruf kapital. Jadi semua judul ini formatnya. Jadi mohon dibuat seperti yang tertulis di sini. Nah, nanti setelah kalian buat ini dihapus, tidak perlu ada lagi. Ya, ini hanya pedoman saja supaya kalian tidak lupa. Kemudian ini tetap dibuat seperti ini, disusun guna memenuhi tugas mata kuliah. Nah, tugas mata kuliah apa? Buat di sini mata kuliah apa? Di sini. Terus dosen pengampunya, tulis di sini nama saya. Kemudian logonya, ini sudah ada logo, oleh. Lalu ada nama, ada NIM. Perhatikan, pada kata oleh ini tidak boleh huruf awal kapital. Nah, selama ini banyak orang menulis oleh itu O kapital. Salah. Mengapa salah? Karena oleh itu sebuah kata dan dia merupakan kata penghubung. Kata penghubung tidak boleh ditulis dengan huruf awal kapital. Banyak juga orang menulis setelah kata oleh dia menggunakan titik dua. Itu juga tidak boleh. Setelah kata oleh tidak boleh ada titik dua. Ya, karena titik dua itu dipakai pada sebuah kalimat. Sementara oleh ini kan bukan kalimat, dia adalah sebuah kata. Jadi tidak perlu huruf awal kapital lalu berakhir dengan titik dua, tidak boleh. Selama ini jika kalian sudah membuat seperti itu salah. Nah, lalu buat nama. Di sini nama kalian, kemudian buat NIM. Kemudian masukkan program studi apa, fakultas apa, lalu Universitas Maliku Saleh tahun berapa. Di sini tentu tahunnya 2022. Oke ya, itu cover. Lalu kata pengantar. Nah, kata pengantar ini sudah saya susun seperti ini, sudah disusun seperti ini, tinggal masukkan saja di bagian titik-titik ini. Ya, dimasukkan saja bagian titik-titik ini. Lalu semua masukkan tanggal berapa, tahun berapa, tanggal bulan tahun berapa, lalu masukkan namanya siapa. Kemudian daftar isi, ya ini tinggal disesuaikan saja nanti halaman berapa. Lalu daftar tabel kalau ada, kalau tidak ada abaikan saja, tidak perlu dibuat. Kemudian daftar gambar kalau ada, kalau tidak ada diabaikan saja. Nah, kemudian daftar lampiran sama, kalau ada, kalau tidak ada diabaikan juga. Nah, lalu kita masuk ke bab. Kita mengambil pola penulisannya dalam bentuk bab-bab, ya. Walaupun ada 2 pola penulisan makalah. Di sini saya mengambil di bab per bab. Nah, perhatikan di sini bab 1 pendahuluan, 1 latar belakang. Di sini sudah saya buat pengantarnya. Apa isi latar belakang? Latar belakang itu tidak perlu dia sampai 10 halaman. Tidak perlu sampai 5 halaman. Ya, bab 1 maksud saya. Ya. Di latar belakang ini tidak perlu sampai 5, 6, 7 halaman, tidak perlu. Cukup bab 1 itu 1,5 halaman sudah cukup. 1,5 halaman sudah cukup. Isinya apa? Isinya adalah sejumlah alasan mengapa kita menulis tentang topik itu. Nah, tadi saya sudah menyebutkan bahwa judul makalah yang kalian buat adalah kesalahan penggunaan bahasa Indonesia pada media luar ruang di Universitas Maliku Saleh. Nah, kalian harus kemukakan alasan mengapa menulis tentang itu. Mengapa menulis tentang itu? Nah, bagaimana memulai menulis latar belakang? Memulai menulis latar belakang itu ada banyak cara. Ada banyak cara memulai menulis latar belakang. Di antara caranya adalah, pertama kita boleh memunculkan dulu beberapa ketimpangan-ketimpangan terkait dengan topik yang sudah kita tentukan. Misalnya, judul tadi kan kesalahan penggunaan bahasa Indonesia, ya, kesalahan penggunaan bahasa Indonesia pada media luar ruang. Nah, bagaimana cara kita memulai menulis? Cara kita memulai menulis adalah kita masukkan dulu beberapa data kesalahan berbahasa.
Apakah kesalahan ejaan kita masukkan? Apakah kesalahan kalimat? Apakah kesalahan penggunaan kata? Kita masukkan. Setelah kita masukkan, mungkin bisa kita awali dengan kalimat seperti ini. Pada media luar ruang, banyak ditemukan kesalahan penulisan bahasa Indonesia. Salah satu kesalahan penulisan bahasa Indonesia dapat dilihat dari segi kesalahan penulisan ejaan. Contoh kesalahan penulisan ejaan adalah sebagai berikut. Nah, tampilkan contohnya, lalu di bawahnya jelaskan kesalahannya di mana. Jangan lupa, ketika kita sudah menyebut itu salah, kita ambil pendapat ahli untuk memperkuat pernyataan kita. Seperti yang saya jelas dalam teknik menulis kutipan tadi. Misalnya kita mengatakan ada sebuah data kesalahan penulisannya berada di huruf kapital. Nah, kita tulis datanya, kita jelaskan. Pada data di atas terdapat kesalahan penulisan ejaan, yaitu kesalahan penulisan huruf kapital. Pada kalimat tersebut tidak boleh menggunakan huruf awal kapital karena itu merupakan nama orang. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sebutkan tahun, sebutkan halaman, lalu kutip pendapatnya. Itu untuk memperkuat pernyataan kita. Jadi ketika kita mengatakan itu salah, kita kutip pendapat orang, pendapat dari sumber-sumber pustaka yang memperkuat pernyataan kita. Nah, itu kita jelaskan seperti itu dalam latar belakang. Nah, setelah kita jelaskan seperti itu, kita kemukakan alasan, ya. Berdasarkan uraian di atas, makalah ini ditulis karena alasan sebagai berikut. Pertama, banyak terdapat kesalahan ejaan pada media luar ruang di Universitas Malaysia. Kedua, ketiga, dan seterusnya. Alasan minimal ada dua. Ya, alasan minimal ada dua. Mengapa kalian menulis tentang itu? Nah, itu ya, begitu cara menulis latar belakang. Dan ini sebenarnya bukan di makalah karena saya tulis makalah tentang bahasa. Ketika kalian menulis makalah yang lain pun seperti itu juga. Makalah yang kalian kumpulkan ke dosen, cara tulisnya juga seperti itu. Jadi bukan kopas-kopas, bukan copy paste dari buku, comot, paste, comot, paste, bukan. Tapi isi latar belakang itu adalah kita menampilkan data, kita jelaskan data tersebut, kita kutip pendapat ahli untuk memperkuat pernyataan kita, lalu kita kemukakan alasan-alasannya. Terakhir baru kita sebutkan berdasarkan uraian di atas, judul makalah ini ialah. Nah, begitu cara menulis latar belakang. Nah, kemudian rumusan masalah. Nah, ini sudah saya buat polanya. Untuk latar belakang di sini sudah saya buat aturannya. Tolong diperhatikan aturan ini ya. 4 cm atas, 3 cm kanan, ya, margin 4 dan seterusnya. Kita lanjut. Berikutnya rumusan masalah. Rumusan masalah di sini sudah saya buat. Kalian tinggal ikuti saja pola ini. Apa isi rumusan masalah? Nah, ini juga kalian buat. Sudah saya rumuskan. Kalian tinggal ketik ulang saja. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimanakah kesalahan ejaan pada media luar ruang di Universitas Malaysia? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah kesalahan pembentukan kata pada media luar ruang dan seterusnya. Sama, kalimatnya seperti rumusan masalah yang pertama tadi. Yang ketiga, bagaimanakah kesalahan penulisan diksi pada media luar ruang dan seterusnya. Yang keempat, bagaimanakah kesalahan kalimat pada media luar ruang Universitas Malaysia dan seterusnya. Itu itu rumusan masalah yang kalian buat. Jadi tinggal ketik saja di sini. Tinggal ketik saja di sini. Nah, sini ya. Bagaimanakah kesalahan ejaan pada media luar ruang
di Universitas Malikus Saleh. Nah, yang kedua, bagaimanakah kesalahan pembentukan kata? Yang ketiga, bagaimanakah kesalahan diksi? Yang keempat, bagaimana kesalahan kalimat? Nah, jadi ada 4 rumusan masalah. 4 rumusan masalah, ya. Terus tujuan. Perhatikan tujuan. Nah, di sini tujuan juga sudah saya buat. Nah, ini tinggal tidak perlu diubah di sini, ya. Mana yang perlu diubah? Di sini dia. Nah, di sini. Perhatikan, kalau masalah ada 4 masalah, maka di tujuan juga ada 4 masalah. Ada 4 tujuan. Nah, kalau di rumusan masalah ada 4 tujuan, ada 4 masalah, di tujuan penulisan juga ada 4 tujuan. Bagaimana cara menulis tujuan penulisan ini? Cara menulis tujuan penulisan ini, saya berikan satu contoh saja. Pada rumusan masalah kan sudah dibuat bagaimana. Nah, di sini tujuannya apa? Untuk mendeskripsikan. Mendeskripsikan apa? Mendeskripsikan, nah ini kesalahan ejaan. Nah, mendeskripsikan kesalahan ejaan pada media luar ruang di Universitas Malikus Saleh. Nah, jadi kita copy paste saja ini. Kita copy paste ini. Jadi mendeskripsikan kesalahan ejaan pada media luar ruang di Universitas Malikus Saleh. Nah, yang kedua, tujuannya apa? Sama seperti tadi. Ya. Tujuan yang kedua tadi kan rumusan masalahnya itu adalah bagaimanakah kesalahan pembentukan kata pada media luar ruang di Universitas Malikus Saleh. Maka tujuannya adalah untuk mendeskripsikan kesalahan pembentukan kata dan seterusnya. Nah, begitu isi dari tujuan. Jadi kalau dalam rumusan masalah ada 4, maka di tujuan juga harus ada 4 dan dia harus sinkron dengan rumusan masalah. Harus sinkron dengan rumusan masalah. Nah, berikutnya pembahasan. Ya, perhatikan pembahasan. Nah, di pembahasan ini, pembahasan itu masuk ke halaman terpisah ya, tidak menyatu dengan bab 2. Di sini saya buat menyatu ya supaya lebih praktis saja. Tapi intinya adalah bab 2 ini terpisah dari bab 1. Nah, isinya apa? Pembahasan. Pembahasan itu apa yang perlu dimasukkan di bagian pembahasan ini? Yang perlu dimasukkan di bagian pembahasan ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang ada di sini nih. Jadi kalau ada 4 rumusan masalah di pembahasan itu juga ada 4. Nah, maka di sini kita buat, misalnya ya, kita buat. Tadi kan ada 2, perhatikan di sini ini bab 2. Maka yang kita buat di sini adalah 2.1. Nah, apa rumusan masalah pertama tadi? Bagaimanakah kesalahan ejaan? Maka judul yang kita buat di sini adalah kesalahan ejaan pada media luar ruang, ya. Pada media luar ruang di Universitas Malikus Saleh. Nah, 22 juga begitu. 22 di sini kita buat bukan kesalahan ejaan ya, tapi di sini kesalahan pembentukan kata. Pembentukan kata. Dan seterusnya sampai 4 buah. Lalu apa yang perlu dilakukan selanjutnya? Cara menulis selanjutnya adalah di sini kita buat dulu data. Buat nomornya jangan lupa. 1 seperti ini. Nah, di sini buat datanya. Data kesalahan. Ini saya buat di sini contoh saja. Data kesalahan. Data kesalahan. Ini keterangan ya. Kalian jangan buat lagi ini. Langsung saja masukkan data yang salah di titik-titik ini apa. Nah, kemudian yang kedua, jelaskan kesalahan data di atas. Kemudian buatlah
sumber kutipan untuk memperkuat penjelasan kesalahan tersebut. Ini harus muncul nanti di dalam makalah yang kalian kerjakan. Dan seterusnya, begitu juga untuk poin 22 ini. Nah, begitu. Ya. Kemudian, nah ini ya, ini saya buat di sini, bisa dimasukkan di sini ya. Nah, ini saya buat di sini tadi sebagai contoh saja. Tapi 21 yang ada di sini, silakan ganti dengan yang ini nanti. Nah, kesalahan ini. Begitu. Kemudian setelah kita masukkan semua, baru kita buat bab 3. Bab 3 isinya penutup. Pertama, simpulan. Apa isi simpulan? Ya. Isi kesimpulan itu bukanlah kita menyimpulkan apa yang kita tulis di bab 1, bab 2, bab 3, bukan. Isi kesimpulan adalah apa yang telah kita bahas di bagian bab 2-nya, di bagian pembahasan. Di pembahasan tadi kan ada 4. Kesalahan ejaan, pembentukan kata, diksi, dan kalimat. Nah, di bagian kesimpulan ini kita menyebutkan itu. Kita menyebutkan itu. Misalnya, kesalahan ejaan yang ditemukan dalam media luar ruang di Universitas Malikul Saleh meliputi kesalahan huruf kapital, kesalahan huruf miring, kesalahan tanda baca, kesalahan tanda baca, dan seterusnya. Lalu yang kedua, kesalahan pembentukan kata pada media luar ruang di Universitas Malikul Saleh meliputi kesalahan penggunaan imbuhan, kesalahan penggunaan kata ulang, dan seterusnya. Nah, itu harus kita muat di bagian simpulan ini. Jadi bukan menyimpulkan apa yang kita tulis di bab 1, di bab 1 semua bab, tidak. Jadi isi simpulan adalah jawaban dari rumusan masalah. Sederhananya begitu. Isi simpulan adalah jawaban dari rumusan masalah. Berikutnya saran. Saran. Apa yang kita masukkan saran di sini? Nah, saran yang kita masukkan di sini adalah bagian dari konsekuensi membaca isi pembahasan makalah yang telah dipaparkan. Jadi apa kira-kira yang perlu kita sarankan? Nah, itu. Pertama, sebaiknya dalam menulis media luar ruang haruslah seperti ini, supaya tidak terjadi kesalahan pemahaman. Jadi saran yang kita buat itu juga mengacu kepada rumusan masalah. Secara umum seperti itu. Ya. Nah, jangan lupa terakhir daftar pustaka. Daftar pustaka dibuat dan ini terpisah di halaman yang lain. Jadi daftar pustaka itu terpisah di halaman yang lain. Bagaimana formatnya? Ini sudah saya buat formatnya. Tetapi di sini saya membuat mendelay atau reference Microsoft Word. Artinya, ketika kalian membuat daftar pustaka, kalian gunakan aplikasi mendelay atau aplikasi atau fitur referen pada Microsoft Word. Nah, ini ya, kalau referen pada Microsoft Word, ini dia di sini nah. Ya. Ini fitur ini. Referen ini. Referen, kemudian masukkan sumbernya. Di sini ya. Dia di bagiannya ada di sini. Bibliografi ini. Itu kalau menggunakan Word. Gampang dia. Tetapi kalau menggunakan mendelay juga boleh. Boleh juga menggunakan mendelay, tidak masalah. Nah, itu ya. Nah, jadi selanjutnya di sini ada saya buat catatan penjelasan ini tidak perlu dimasukkan. Artinya ini tidak perlu ini. Nah, di bawah ini kan ada contoh ini. Ini ya. Contohnya ini contoh menulisnya ini seperti ini dia. Contoh menulis daftar pustaka. Ini hanya contoh saja. Ini nanti ketika kalian buat, kalian hapus saja. Seperti itu. Ya. Baik.